Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bernama yang hari-hari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali pada acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Endar Suharyanto, SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu, beliau Bapak Pimpinan SPD beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah beserta anggotanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, beliau Bapak Munawar, Bapak Rahmat Salam, dan juga Bapak Romelan. Atur nuwun atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan beserta keluarganya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada tamu undangan ya, seperti Ibu dari pengelola kantin sekolah yang sudah hadir juga, terima kasih. Untuk yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Petana dalam rangka untuk mengikuti kegiatan silaturahim dan halal bihalal Kerbesar SMP Negeri 1 Petana. Semuanya atas limpahan rahmat dari Allah yang pantas untuk kita syukuri. Teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini, dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya masih bisa dipertemukan kembali kepada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya di sini berdiri mewakili dari segenap panitia. Yang pertama mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, karyawan beserta keluarga dan semua tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada pagi siang hari ini untuk memenuhi undangan dari panitia pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh segenap panitia yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan acara pada kesempatan pagi hari ini ya. Kemudian hari kemarin dan juga tadi malam masih ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh segenap panitia yang sudah bekerja keras ya. Mudah-mudahan kerja keras dari panitia semuanya dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya mewakili dari panitia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan acara ini ya. Tetapi yang namanya manusia ya, tidak ada gading yang tak retak, karena keretakan gading itu adalah kesempurnaan dari gading itu sendiri ya. Jadi saya yakin dari acara pada pagi siang hari ini banyak kekurangan di sana sini ya, dari segi mungkin memberikan penghormatan, memberikan tempat ya, hidangan, acara atau
Yang lainnya barangkali ada kekurangan di sana sini, sekali lagi saya mewakili dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti acara ini akan diisi pengajian ya silaturahim dari beliau Bapak Kiai Haji Ali Muin Amnur LC MPDI, yaitu Khadimul Pondok Pesantren Al Istiqomah Tanjung Sari Petanahan Kebumen ya. Monggo nanti bersama-sama kita ikuti bersama ya, dengan tentunya tetap ya kita menjunjung adab di dalam kita menuntut ilmu. Ketika nanti ada pengajian ya, adab di dalam menuntut ilmu ya diantaranya adalah bagaimana kita mendengarkan, diam, ya, memperhatikan, ya tidak bicara sendiri atau bermain HP sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti pengajian siraman rohani itu akan bisa kita ambil hikmah pelajaran ya, dan ikhtibar untuk kita semuanya ya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan ya selaku ketua panitia. Barangkali saya di dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang pas ya, sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu ikrar silaturahmi. Yang pertama ikrar halal bihalal perwakilan guru dan karyawan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Budianto SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenankan sebelum saya mengucapkan ikrar, saya akan membalas pantunnya Bu Ratna dulu. Ya tadi Bu Ratna memberikan pantun, saya juga memberikan pantun, tapi pantunnya berbeda. Kalau saya ada nadanya Bapak Ibu. Ya. Ya. SMP Petanahan luas tempatnya, ramah-ramah penduduknya. Selamat pagi semua, semoga yang datang sehat bahagia. Semoga yang datang sehat bahagia. Di meja sudah ada sajiannya, macam-macam isiannya. Sudah cukup pantunnya, saya minta tepuk tangannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin perkenankan saya mewakili Bapak Ibu semuanya yang akan menyampaikan ikrar pada silaturahmi pada pagi hari ini. Dipersediakan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Muin Amnur LCMPDI dari Tanjung Sari Petanahan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Petanahan beserta Ibu. Yang kami hormati Komite Sekolah SMP Negeri 1 Petanahan. Yang kami hormati seluruh keluarga besar tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 1 Petanahan. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pada hari yang penuh kemenangan ini, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, kita semua dapat berkumpul dalam acara silaturahmi keluarga besar SMP Negeri 1 Petanahan dengan suasana yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati,
Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, kita merayakan kemenangan dengan kembali kepada fitrah, yaitu suci dan bersih dari segala dosa dan kesalahan. Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga momentum untuk mempererat tali silaturahmi di antara sesama. Silaturahmi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita betapa besar manfaat dan menjaga mempererat hubungan silaturahmi. Dengan bersilaturahmi, kita tidak hanya memperpanjang umur dan diluaskan rezeki, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan umat. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya mewakili seluruh tenaga pendidik dan pendidikan SMP Negeri 1 Petanahan. Di hari yang fitri ini, izinkan kami mengucapkan mohon maaf dengan tulus kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada komunitas sekolah jika selama ini banyak kesalahan atau kekhilafan yang mungkin pernah kami lakukan baik secara pribadi maupun secara kedinasan. Semoga Bapak berkenan untuk memberikan maaf yang tulus kepada kami. Serta sebaliknya, kami juga memberikan maaf untuk kesalahan dari Bapak sekalian. Marilah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai awal yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki akhlak kita, dan pererat hubungan kita dengan sesama keluarga besar SMP Negeri 1 Petanahan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kami. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus. Ikrar yang berikutnya adalah ikrar penerimaan dan halal bihalal kepada sekolah yang akan disampaikan oleh kepada Bapak Poiman SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa bi hadisi man ahabba ay yusata fi lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Al-hadis muttafaqun alaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kepada Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Petanahan, Bapak Margono,
beliau tidak bisa hadir pada pagi ini karena di sebelah kita utara kita sedang ada acara dari keluarga besar Pak Jaroi beserta seluruh jajaran anggota Komite SMK Negeri 1 Petanahan yang saya hormati dan saya banggakan, kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Petanahan yang saya hormati dan saya banggakan, beserta pasangannya, bapak ibunya dan putra putrinya yang saya hormati dan saya banggakan, kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras minal awali ila akhirihi mempersiapkan segala sesuatu demi terselenggaranya kegiatan silaturahim ini, mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan konsumsinya, mempersiapkan seragamnya, beda-beda. Alhamdulillah, semoga kerja keras Bapak Ibu seluruh panitia tercatat menjadi amal soleh yang diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya saya hormati, sambil di sini saya diberi tugas untuk menerima ikrar sebagai yang dituakan dan memang sudah tua, sudah pantas untuk dituakan, tetapi ada yang lebih tua. Untuk itu sebelumnya saya mohon izin dulu kepada yang lebih tua, apakah saya diridhoi untuk mewakili Bapak Ibu Moro Kesepuan? Alhamdulillah, karena kalau nggak diizinkan jenengane negatif itu nanti ikrarnya jadi nggak sah kata para ustadz dan kiai. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini di suasana yang sangat cerah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada badai seperti kalau malam hari ya sampai takut dan nangis anak kecil. Kita bisa melaksanakan acara yang direncanakan oleh panitia silaturahmi SMP Negeri 1 Petanahan dengan suasana yang menggembirakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita juga nanti sambil sambil kolabul ilmi mengaji kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Ali Muin M. Nur LC MPDI. Mbak Kiai belum ya, belum, itu di kelas saya dulu. Tapi beliau luar biasa. Setelah beliau kontur dari Mesir ya, itu perkembangannya langsung melejit ya, besar. Besok rujukan terdesak itu desanya dalam Kalong Tanjung Sari, misalkan batas pondok pesantren. Ya, mudah-mudahan desa kerujukan sebelahnya ikut barokahnya. Bapak Ibu, dengan tema yang disajikan oleh panitia yaitu dengan silaturahim kita bererat hubungan. Hubungan sinopol persatuan, bersatu gitu Bapak Ibu gitu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Kita teguh, alhamdulillah. Dan yang kedua, dengan halal bihalal kita kembali ke fitrah, karena memang tanpa halal bihalal kita tidak bisa kembali ke fitrah, karena ada syarat untuk diampuni oleh Allah. Hal-hal yang berkaitan dengan hablum minanas itu harus sudah dimaafkan. Kesalahan kita sesama manusia harus dimaafkan oleh orang yang bersangkutan, sehingga sangat penting sekali kita melaksanakan halal bihalal silaturahim. Nanti biar Pak Kiai yang menerangkan konsep dari silaturahmi, apa silaturahmi sebenarnya. Nah, kemudian tadi saya menukilkan
hadis yang saya dengar dari para kiai fi asarihi fal yasil, maka hendaklah yasil, sholat, solu, wasol, menyambung. Jadi di woro-woro man sapa wonge, man ahabba sapa wonge sing seneng. Ada yang tidak senang kalau rezekinya diluaskan, juga dipanjangkan umurnya. Nah, pengertian dipanjangkan umurnya ini nanti seperti apa? Karena nanti mesti yang pada kritis mesti akan mengeluarkan ayat fa'idza jaa ajaluhum wa la yastaqimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan juga itu. Ketika ajal sudah ditentukan, maka tidak akan dimajukan, yastaqtimun wa la yastakhirun juga tidak akan diakhirkan. Jadi sudah pasti ajalnya, tapi kok bisa dipanjangkan ya asal gitu. Nanti monggo itu dari Nawas, jadi pengertian itu bagaimana dua yang kelihatannya kontras, tapi biar nanti tidak kelihatan kontras, kita nanti tolabul ilmi sama beliau Tumbas estek dari esteknya mana? Esteknya ada. Bapak Ibu semuanya saya hormati dan saya banggakan, monggo dengan acara silaturahim ini nanti yang sudah dijadikan tema betul-betul bisa kita realisasikan pada diri kita dan merambat kepada tugas kita sebagai tenaga pendidik dan pendidikan Yayasan Negeri 1 Pertanahan. Walaupun ini adalah hal yang mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilaksanakan, seperti kata sabar. Sabar itu mudah diucapkan, buang merek molori ngelakoni. Lagi apa itu? Tapi mudah-mudahan kita dengan niat, mudah-mudahan kalau kita sudah niat, nanti akan ada jalan untuk bisa mencapai yang kita niatkan, sehingga dampak dari silaturahim ini, saling memaafkan ini akan masuk dalam suasana kerja Yayasan Negeri 1 Pertanahan, sehingga suasana kerja Yayasan Negeri 1 Pertanahan kalau sudah mau saling memaafkan tiap hari akan kondusifnya luar biasa. Orang masih nyalakan dalam urung salat wis dalam ngapura iki ya wong nyomong dalam ngapura be pakat wis panjenengan kula paringi pangapunten nek wonten lepas. Ini mau apa Bu? Ini itu dalam hal memberi maaf. Ini apa sih pada bibit-bibit nang jabat tuh nih ngedone kan anu kita tim bebas-bebas ya. Saling memaafkan apabila ada teman kita yang melakukan kesalahan, tapi ya janji terus ini tim son. Tetapi ini adalah kopi dulu. Oh, tim sukses Bunyai ya? Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, kembali ke tugas pokok saya, yaitu menerima ikrar dari yang muda. Bapak Ibu yang muda, saya sebagai pribadi dan juga mewakili lembaga beserta pribadi beserta ibu dan keluarga dan juga lembaga, atas permohonan maaf dari yang dimudahkan dan dimudah, saya terima maafnya dengan lapang dada, seperti ajakan kita semuanya tadi, kita untuk saling memaafkannya. Salah dan dosa tidak mungkin tidak kita akan mengutuk dan doalen untuk yang nanti. Maka dari itu saya dengan tulus hati juga mohon untuk dimaafkan. Ikhlas Bapak Ibu memaafkan saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena saya merasa yang paling banyak berbuat salah. Ya, karena sebagai penanggung jawab terakhir dari segala sesuatu yang terjadi di Yayasan Negeri 1 Pertanahan, tentu adalah saya sebagai yang dituakan dan sebagai yang bertanggung jawab. Dan saya merasa belum mampu melayani Bapak Ibu semuanya secara maksimal. Keterbatasan bisa dari segi tenaga yang mungkin sudah mulai menua ya Pak Ramalan ya, Pak Mantan ya. Kalau kerjanya gede, ini tenaganya orang sehingga kadang-kadang jangkanya tetapi yang bisa direalisasikan
sedikit. Seperti itu tentu saja banyak hal-hal yang mengecewakan Bapak Ibu semuanya, mungkin menyakiti Bapak Ibu semuanya. Walaupun saya sudah berjanji untuk tidak marah, berjanji untuk tidak marah, tetapi yang namanya manusia dari muka saja sudah bisa ditangkap bahwa seseorang itu marah atau tidak usah dikeluarkan itu saja kalau kita tahu bahwa orang itu sedang tidak serta dengan kita, itu sudah bisa jadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon diikhlaskan, mohon kesalahan saya untuk dimaafkan, sehingga tujuan dari puasa kita juga bisa tercapai, yang pada awalnya telah kita akan diberi rahmat oleh Allah, di tengah-tengahnya kita akan mendapat maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, dan pada yang terakhirnya kita akan mendapatkan itqun minan nar, kita akan dijauhkan atau kita akan dipisahkan dari api neraka. Allahumma amin. Sehingga kita bisa benar-benar kembali ke fitrah kita diselamatkan di dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Hidup kita menjadi barokah. Allahumma amin. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Allahumma amin. Suami istri kita juga soleh-solehah. Allahumma amin. Tidak usah nambah-nambah. Allahumma amin. Agar nambah yang Allah. Pak nonton video ada sinom sih yang kelas saya bangun kan nulis oversight di atas 50 tahun udah wayangnya terima oversight malah gue. Alhamdulillah terima. Bapak Ibu semuanya saya hormati, terima kasih atas permaafannya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kami andai kata masih nanti bisa tetap berada di lingkungan SMP Pusat Penanganan. Perjalanan kita semuanya menjadi lebih ringan karena salah dan dosa kita sudah saling dimaafkan dengan niatan yang baik. Seperti awal saya katakan di sini, mudah-mudahan dengan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita dan menutupi kesalahan-kesalahan teman atau aib yang ada pada teman kita sebagai sesama muslim maupun non-muslim, tidak apa-apa, itu nanti keberkahan Allah akan turun kepada kita. Karena kalau kita saling bertengkar, berkah itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak titik mereka di pangan, di pangan malah pada pecohan, si dua titik mesti kesuh dikurungi si sampai orang pada pecohan. Akhiran, akhir kata saya ingin menyampaikan hal yang baik-baik, tapi tentu saja banyak kata-kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Akhiran wal maafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya sering dengan pantun. Hari Lebaran sangat dinantikan. Banyak THR yang dibagikan. Kepada hadirin yang kami muliakan, selamat menikmati hidangan yang kami sajikan. Dan kalau dicapai tempatnya di jalan sama pasangan yang mau dipersilakan. Ya, ikrar berikutnya, acara berikutnya ikrar penerimaan dan halal bihalal oleh Ketua Komite Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Koordinator SPG beserta Ibu,
yang saya hormati segenap tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 1 Petanganan, yang saya hormati jajaran pengurus komite SMP Negeri 1 Petanganan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisawri kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan siang pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak ada halangan apapun, dan semoga pertemuan kita benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu memandikan sahabatnya pada yaum jasa, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang menerima sahabatnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia pelaksana halal bihalal. Ini sudah dilaksanakan rutin di Pak. Tidak tahun ini beda tahun tidak. Alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, dan insya Allah ini besar sekali makna dan manfaatnya, yang mana kita berhubungan dengan nas tentunya untuk dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dari salah, tidak luput dari salah, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pengelola acara yang mana telah memberikan waktu kepada kami ini. Tapi saya wakil Karong Siti Ibu Sira, yang mungkin orang cocok, orang pasti dipas-pasakan mungkin karena wakil, sebab wakil. Kami selaku komite tentunya dalam melaksanakan tugas di SMP Negeri Petanganan ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan, dan yang jelas kami jawab dulu untuk ikrar halal bihalal dari segenap tenaga pendidikan dan pendidikan yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus, juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu beliau Bapak Boinan SPD. Kami selaku komite menerima permohonan maaf Bapak Ibu sekalian apabila memang itu ada, untuk kami menerima permohonan maaf. Dan sebaliknya kami selaku komite tentu dalam melaksanakan kegiatan ataupun tugas dan serawung dengan panjenengan, selama ini banyak terjadi kekeliruan, kehilafan, kesalahan. Kami atas nama komite mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Bu, diterima Ibu? Diterima. Ayahnya dari apa nih? Permohonan maaf lah. Ujar itu tanggal si Sawal ini di masa setahun ini. Buka WA sini mau jantung ini orang apa? Di sini mohon maaf lahir dan batin. Ini kenapa? Itu memang sudah menjadi hukum hukum story WhatsApp. Teman-teman rupa dan jangan kalau ada kurung teman dalam story-nya maafkan kan. Tapi itu memang seperti itu. Jadi kami sekali lagi kami ulangi, kami dari segenap komite
saya menerima permohonan maaf, kami menerima permohonan maaf dengan ibu, dan tentu sebaliknya kami dalam melaksanakan tugas dan bergaul serahum dengan panjenengan tentu saja banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak jelas kami mohon dimaafkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan seterusnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sendalnya dipakai. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kau mencari ampun dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang besar kayak mama itu semuanya. Terima kasih kepada Ananda Hilyatul Aulia dan Cahaya Mahardika. Sungguh indah seruan sang Ambiya, melantunkan wahyu sang penguasa. Tiada bosannya Al-Quran selalu dikumandangkan, karena menjadi pedoman makhluk Allah semesta. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pelipur lara, penerang kebodohan dan penawar luka bagi kebekuan hati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita simak bersama penyampaian mohon bahasa yang akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Al-Mu'in Amnur LC MPDI, Qadimul Ma'had Pondok Pesantren Al-Istiqomah Tanjung Sari Petanahan Kebumen, yang alhamdulillah saat ini Bapak Kiai sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu marilah kita luruskan niat kita untuk bersama-sama tolabul ilmi, untuk mendapatkan ilmu dari beliau, dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Mu'in Amnur dan CMPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sabah wa jara wa tabi'in wa afi an nasallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis sabah wa jara wa tabi'in wa afi an nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Mukarramun para ibu, para kiai, khususnya Bapak Ketua Komite beserta seluruh anggotanya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Petanahan, tetangga saya. Ya, Pak Boywan itu tetangga saya, karena tujuan dan mencari kan besti. Cuma saya sering melihat beliau pindah, cuman kadang-kadang beliau mungkin nggak melihat saya, ketika saya jaga-jaga beliau absurd terus, kayak terlalu serius muka. Fokus gitu. Bapak Boywan ini sekarang sudah agak langsing. Beberapa yang lalu kayak masih kata Bapak Ketua Komite katanya terlalu banyak yang dipikir. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Petanahan dan seluruh dewan guru maupun karyawati dan karyawati, keluarga semuanya yang hadir, alhamdulillah dalam suasana Lebaran, terutama untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Petanahan, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan selama kami beserta anak kami, anak-anak kami sering kesini. Saya jadi ngobrol selama pagi, jadi kalau ada apa namanya pesantren Ramadan, pesantren Kilat, SMP Negeri 1 Petanahan mengundang santri-santri kami untuk berbagi ilmu dengan anak-anak kelas 7, 8, 9. Kami siapkan semampu kami
Bahkan tidak hanya SMP Negeri Pertanahan, SMA Negeri Utara pun juga kami ada MOU. Dan kami ingin tidak hanya SMP, SMA, tetapi kalau bisa SD. Kami ingin meniru pondok-pondok yang besar, di mana santrinya kalau di kampus ada semacam PPL atau latihan mengajar PKL. Tetapi karena di pesantren PKL-nya ya ketika Ramadan. Kebetulan kami tadi ngobrol sama Pak Guru Arifin. Beliau kebetulan karena ketua Persatuan Guru Agama. Jadi kami siapkan santri-santri kami untuk mengisi amalan Ramadan di semua sekolah dasar maupun sekolah menengah maupun sekolah atas. Insya Allah nanti semampu kami, sebisa kami. Saya tahu kalau para anak kami memuaskan atau tidak memuaskan kami tidak tahu. Karena evaluasi yang kami dapatkan dari anak kami, ada pertanyaan yang susah enggak sama anak, enggak ada sih Pak. Kalau ada pertanyaan susah, bilang aja PR, nanti kita bahas bersama-sama. Bapak, ibu-ibu semua yang hadir, karena ini ngajinya sawalan, tentu kita akan bahas sedikit sawalan. Mohon maaf kalau ngaji, mohon maaf Pak Ketua Komite, Pak Kepala Madrasah, dan Kepala Sekolah. Biasanya kalau ngaji yang baik itu nggak usah lama, karena kalau lama-lama asal intinya adalah makan bersama. Iya Bu, cocok ya? Ya. Bapak Ibu, kalau melihat sejarahnya dari segi bahasa, Ramadan sampai Syawal itu dulu zamannya Rasulullah SAW itu musim panas. Maka Syawal itu berasal dari kata bahasa yang dari bahasa segi makna bahasa adalah panas sekali. Bahkan dulu orang Arab mengatakan Syawal itu, bahasa Jawa itu buntut onta jengkir. Buntut onta jengkir. Ya, alias pada waktu itu onta-onta itu tidak mau dikumpuli sama yang onta betina, tidak mau dikumpuli sama yang laki-laki waktu itu. Syawal, setiap Syawal. Karena di Arab itu kalau Syawal itu panas musimnya. Sehingga ada mitos di daerah Arab itu dilarang nikah ketika bulan Syawal. Daerah Arab Saudi, Rasulullah Mekah Madinah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu yang terjadi. Kemudian Rasul menghilangkan mitos itu dengan beliau menikah dengan Siti Aisyah di bulan Syawal. Sehingga tradisi sekarang mengikuti sunnah Rasulullah, menikah begitu lebaran, menikah itu sunnah Rasulullah dengan Siti Aisyah. Maka jadi kan kalau menikahkan anaknya, kalau untuk sunnah Rasulullah ya sama. Ya, jadi itu salah satu mitos yang dihapus oleh Rasulullah dengan jadi ketika menikahkan putra putrinya di bulan Syawal itu memang ada dasarnya. Ada dasarnya yaitu Rasulullah menghilangkan mitos sebelum itu orang Arab tidak boleh menikah di bulan Syawal, tapi mitos itu dihapus oleh Rasulullah dengan Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Ini memang tradisi yang ada di zaman Rasulullah sampai sekarang di kita pun, bahkan kalau sekarang ramai, bahkan saya baca di internet itu Kebumen 2010 pasangan yang menikah di bulan ini sudah sampai hari ini. Luar biasa. Saya baca teman-teman di KUA itu buka Syawal hari kedua sampai sekarang buka yang libur buka. Dan sudah ada 2010 pasangan suami istri yang menikah di seluruh kabupaten selama sekarang hari berapa? Hari ke-8. Ya, bulan ke-10
Tapi ini sudah agak penting Pak Boiman karena 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu kalau kita lihat di Kebumen itu bulan Syawal identik dengan bulan perceraian. 3 tahun yang lalu. Tidak tahu. Yang paling banyak perceraian 3 tahun yang lalu itu Kecamatan Muring. Campurin. Dan saya tanya alasannya apa? Ya karena mereka mencari lebaran hanya untuk putar-putar setelah lebaran, ekonominya seret, akhirnya putus lagi. Ini yang 3 tahun yang lalu. Tapi itu semuanya adalah dinamika kehidupan di dunia. Tapi Syawal yang pernah terjadi zaman Rasulullah sampai sekarang perkembangannya berbeda-beda, dan yang sekarang identik dengan Syawal itu ya halal bil halal. Itu pun mohon maaf ada dasarnya, tidak hanya pada tradisi semata. Seperti yang saya katakan tadi, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini dalil sawalan, dalil untuk halal bil halal. Walaupun ada juga Rasulullah pernah menerangkan min alamatil mukhlisin wal muttaqin, dari tandanya orang yang mukhlis ikhlas dan orang yang bertakwa adalah 1 wal afina idza ghadab, mampu memberikan maaf ketika dalam keadaan emosi. Ya. Ini terjemahan dari ayat yang tadi saya bacakan. Yang mohon maaf, orang yang sabar ini adalah orang yang berhati bersih. Orang sawalan ini hatinya semua bersih. Betul-betul orang mukhlisin, betul-betul orang muttaqin. Terbukti mohon maaf dari kata-kata yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mau berinfak dalam keadaan susah, dalam keadaan angel, keadaan ekonomi maupun keadaan hati. Sarra itu dilihat dari ekonomi, dharra itu dari hati. Mohon maaf, rata-rata orang kalau di bulan Syawal hari pertama sampai hari ke-7 itu mau berinfak, jadi dermawan semua. Banyak yang jadi dermawan. Yang tadinya jarang ngasih, ketika Syawal banyak yang ngasih. Terutama mohon maaf, ketika ada yang datang anak kecil 5.000. Halo? Iya. Yang tadinya nggak mau ngasih itu kalau ke bulan Syawal, mohon maaf, loman gitu, loman. Ini tuh bulan Syawal, bulannya mukhlisin wal muttaqin, orang yang betul ikhlas dan bertakwa. Jadi kan ini luar biasa. Maka bulan Syawal itu adalah bulan kemenangan. Cuman kemenangan itu nanti kalah lagi ketika sudah hari ke-8, 9 dan seterusnya. Karena yang biasanya ngasih Syawal nanti nggak ngasih lagi ya, kumat lagi. Nah, mestinya harusnya kemenangan dipertahankan. Kalau mempertahankan kemenangan susah, meraih kemenangan susah, mempertahankan lebih susah. Ini realita. Bal-balan ngambil piala susah, tapi mempertahankan juara bertahan itu susah banget. Nih, memang sama dengan kehidupan kita. Itu kita maksudnya sudah jadi orang pemenang, Bapak. Jadi dengan pemenang, ibu menang. Tapi pemenangnya ini bertahan atau cuma 7 hari? Maka mohon maaf ibu-ibu, terutama halo ibu, jenengan biasanya kalau nggak Syawal di meja jenengan nggak ada namanya sabun, nggak ada namanya gendang, nggak ada yang namanya pastel, tidak. Tapi ketika bulan Syawal meja jenengan penuh. Bahkan mohon maaf, dipaksa tamunya untuk monggo. Luar biasa baiknya hati jenengan pada saat ini. Tetapi apakah lodong, apakah parcel, apa pastel yang ada di meja jenengan akan bertahan sampai selamanya atau hanya sampai hari ke-7? Ini masalahnya. Kira-kira kalau kita menang harus kita pertahankan. Bagaimana caranya?
toples harus selalu ada di meja. Tidak harus sawah, tapi terus sampai sawah nandakan mampu apa tidak. Nah, toplesnya mampu di sini. Ya ini kita ini Bapak Ibu, kita menang harus bisa mempertahankan. Wa yunfiqun alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kadang-kadang ya Allah, saya lihat ya saya sedih lah. Kalau ada anak kecil, kalau ke hari raya ya nggak ngasih, tapi kalau hari raya kok nggak pantas nggak ngasih gitu. Kadang-kadang mohon maaf, saya sampai ke Mas Piawan di BRI, Mas tolong tukar uangannya 5.000 sama 10.000 sama 20.000. Dia pakai, saya bagi-bagi Pak kepada. Tapi nggak tahu apakah nanti setelah lebaran saya bagi-bagi lagi atau tidak, saya nggak tahu. Tapi itu kenyataannya luar biasa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lebaran ini ya adanya kayak ini berubah. Nah, sifat dermawan ini tolong nanti bersama-sama saya juga berusaha untuk ya kita pertahankan terus ya, jangan hanya ketika sampai hari pertama dan sampai 7 hari atau lockdownnya ataupun toplesnya ibu-ibu jangan diambil Bu, jangan ditaruh di lemari lagi, tetap di meja dengan isinya dalam cuci dulu kan taruh meja lagi dan isinya lagi. Tapi zaman sekarang kan kayaknya toples itu beli di toko semuanya sih Pak, nggak kayak zaman dahulu. Ini sifat yang diwariskan oleh Rasulullah ketika Syawal ya mulai Al-Quran itu wal alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun yadus sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang diberi. Kemudian sifat ini tolong ayo kita pertahankan. Kemenangan yang sudah kita raih harus kita pertahankan, jangan begitu aja dilepas emang-emang. Karena mempertahankannya perlu lebih. Ini bisa diterima ibu-ibu ya? Bisa terima ya Pak ini? Apa tugas kita? Mempertahankan kemenangan. Apa itu kemenangan kita yang kita kemarin? Kita mampu memberi walaupun kita juga masih dalam keadaan susah. Memberi kita sendiri nggak punya kan luar biasa perjuangan. Maka pahalanya orang yang memberi, mohon maaf, Rasulullah pernah beritahu orang miskin dengan orang kaya ketika sama-sama memberi itu pahalanya lebih banyak orang miskin. Walaupun mohon maaf nominalnya lebih sedikit. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ayo kita pertahankan. Masuk apa enggak ini Ibu? Diterima gitu kan? Apa Bu begitu? Menjadi dermawan seterusnya Ibu ya. Minimal toplesnya jangan diukur, tetap ada di meja. Yang berikutnya wal kadhimina al-ghaib, sifatnya sawalan itu adalah kadhimina al-ghaib adalah mampu menahan emosi. Mampu menahan emosi. Bahkan wal afina linnas, dan mampu memberikan maaf kepada semua manusia. Idul Fitri kata Rasulullah dalam tafsirannya ini, kita itu menjadi orang yang begitu mukhlisin, orang yang ikhlas dan orang yang mutakin, orang apa? Karena apa? Di Lebaran, di Syawalan ini tidak ada orang yang ngaku benar, mesti ngaku salah semuanya. Dan itu bagus. Dalam keluarga, bapaknya sering ngaku salah, ibunya sering ngaku salah, itu lebih sakinah daripada bapaknya ngaku benar, ibunya ngaku benar. Dan di Lebaran ini luar biasa. Orang yang tidak pernah ketemu, bahkan tidak muamalah, tidak pernah sosial, datang ke rumah kita mesti bilang ngaku-ngaku. Sedulur, kalau pakai, karena aku salah itu. Padahal saya pikir tidak pernah sosial itu. Jarang bersosial, bahkan bersentuhan jarang, tapi ujung-ujung datang ke rumah saya ngatur-ngatur, sedulur Pak,
ibu nek bulan Syawal saja bisa dengan mengaku salah kepada bapaknya, ini kemenangan yang luar biasa. Tolong dipertahankan setiap minggu ngaturakan segala kepada bapaknya. Angel. Loh, mohon maaf, bapaknya saja yang biasanya angel memberi maaf. Gih, sami. Sosok itu, bapaknya udah sih, sudah sama apa tidak? Dah, gih, ibu, kita sudah menjadi orang pemenang, yaitu tidak gengsi ngaku salah. Itu luar biasa. Itu orang mukmin, orang yang mukmin, orang yang mukhlisin. Tidak gengsi ngaku salah itu luar biasa. Tidak semua orang yang mampu, hanya satu orang yang mukmin, mukhlisin dan mukmin. Karena apa? Sering-seringnya kita tidak mau ngaku salah, gengsi. Apalagi suami kepada istri atau istri kepada suami. Ibu, Bu Boyman, Bu Boyman, kamu enggak? Anda sudah nyoba kamu itu? Sama berapa? Cuma berapa kok? Seminggu sekali. Jenengan derajatnya lebih tinggi. Mohon maaf, orang yang mutakin menguasai derajatnya paling tinggi di hadapan Allah. Jadi orang yang mengaku salah itu bukan hina, tetapi derajatnya lebih tinggi. Tapi kan rumusnya di masyarakat kadang-kadang orang yang mengaku salah dipikir lebih rendah dan sebagainya. Ini salah sebetulnya. Harusnya dibalik. Orang yang mengaku salah adalah lebih tinggi. Ini akan nggak ada orang padu, nggak ada orang macam-macam dan sebagainya. Ini kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang kita dapatkan ketika lebaran adalah mudah mengaku salah, dipertahankan. Kemudian dari satu sisi mudah mengaku salah, di sisi yang lain mudah memaafkan. Jenengan punya tonggo sebenarnya putih banget, resek banget, tetapi ketika lebaran beliau datang ke rumah jenengan minta maaf, jenengan mesti bilang, sami-sami. Apa ada tetangga yang resek datang ke rumah jenengan ngaturakan segala permohonan? Jenengan aku lebaran lo sangat, nggak ada. Boleh kan? Itu kan bagus Pak. Ini bagus. Sifat orang mutakin, sifat orang mukhlisin adalah mampu wal kadhimina 'anil ghaib wal 'afina 'anil nas. Mampu memberikan maaf walaupun dongkol, walaupun mangkel, walaupun sengit. Kira-kira yang saya mau pekerjaan yang paling susah menurut saya adalah memaafkan orang yang selalu berbuat jelek kepada kita. Susah sekali. Tetapi kalau kita mampu, kemenangan yang luar biasa. Ibu, bapak kalau salah minta maaf, langsung dicuekin apa langsung dimaafkan? Kira-kira mohon maaf, biasanya tanggal upload ke istri tanggal berapa? Kira-kira ini ya, tapi kan biasanya langsung di ATM langsung dikasihkan tanggal 2. Biasanya kasih 2 juta. Tetapi hari itu Pak Kepala ngasihnya cuma 1.500.000. Kira-kira Bu Kepala itu marah atau tersenyum? Sudah saya sendiri. Biasanya aman lah itu. Biasanya gitu, mencurigai akhirnya bilangnya Pak Kepala, mohon maaf ya Bu, tadi saya beli pulsa 500.000. Mohon maaf ya Bu, saya beli pulsa 500.000. Mesti dijawabnya, bener Pak teman, betul langsung, nggak apa-apa silahkan. Orang yang mau mesin yang pertama, nggak apa-apa silahkan, mau suami sendiri lah. Maka kemenangan yang kita raih mudah mengaku salah dan mudah memberi maaf harus dipertahankan. Mampukah kita? Mampukah kita? Insya Allah. Tapi hanya mohon maaf,
mungkin terlalu berat tapi harus kita coba. Satu, sifat dermawan kita jangan sampai hanya sampai tanggal 7. Bapak ibu ketika punya rezeki kasih kepada tetangga, jangan hanya rahasia itu. Ibu-ibu menyiapkan masker dan yang ada sebagian minuman di meja, jangan sampai salah saja, tapi selamanya kita pertahankan. Ini terlalu berlebihan, tetapi itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, kemenangan yang kita raih intinya adalah jangan sampai dilepaskan begitu saja. Karena meraih kemenangan sangat susah. Kemenangan kita adalah ketika Syawal mampu jadi orang yang dermawan, mampu memberi maaf walaupun kita juga walaupun kita benci, tidak suka dan sebagainya, mampu mengaku salah walaupun kadang-kadang egois kita juga muncul. Yang terakhir Bapak Ibu, ini agak berat lagi. Kalau dermawan berat atau enggak? Sering marah itu berat apa tidak? Orang berat. Kadang-kadang anaknya sedikit, jangan bilang orang anak ini sedikit. Dan kedua, kita mampu beri maaf ketika mampu mengaku salah. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita sama-sama istiqomah. Istiqomah itu mohon maaf bukan modal istiqomah, tapi maksud saya menjaga terus-menerus menjadi orang baik yang tidak kadang-kadang, stabil, yang kontinu Pak. Ya, kontinu, kontinu. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ketika Ramadan kemarin kita agak rajin. Mohon maaf, di rumah saya kemarin itu Ramadan terparah kayaknya. Karena saya melihat Ramadan kemarin banyak kebun-kebun di sawah pas panen. Maka saya mengatakan Ramadan kemarin Ramadan terparah di tetangga saya, karena yang saya itu ada orang yang datang ke rumah saya pagi-pagi. Terus saya manggil saya buat jenari kalau nilainya nyapi tak mau tuh, beberapa mau. Ini saya mau buka kopi asal bener gitu. Ya bawa boleh saja sih, nggak apa-apa asal jangan diminum. Tapi rata-rata saya bilang akhirnya kumpul, ada beberapa orang yang sini kumpul sini di depan musola itu kumpul. Pak, monggo sing ajeng sampin beberapa kopi, tetapi ampun niat medhot dhisik. Niate poso, dene mereka Pak, salah kok panas banget ajeng semaput kopi beberapa tapi diwodo mungkin. Jadi jangan niat dari rumah sudah tidak puasa. Nah, itu tidak boleh. Harus acang-acangnya niat puasa. Niat puasa dengan itu dalam buat kurus. Tapi mampunya kan buru. Oke. Jadi istiqomah atau kontinu yang kemarin mohon maaf ketika Ramadan menyusul sholatnya sudah rajin, biasa tepat orang tepat waktu, yang tepat waktu, saya mau orang tahu jelas ke masjid barang Ramadan ya bina ke masjid tarawih. Kalau buat tarawihnya ke masjidnya, ini bisa nggak setelah Ramadan tetap ke masjid? Istiqomah. Nah ini yang susah. Continue itu yang susah. Padahal kemarin sudah kita raih kemenangan. Ke masjid setiap malam. Nah ini. Yang mohon maaf kalau di rumah saya wajibkan khatam Quran anak-anak santri. Tapi setelah Ramadan nggak khatam, ini kan tidak continue namanya. Sehingga mari Bapak Ibu semuanya continue dalam kebaikan, terus dalam kebaikan yang sudah kita raih ketika Ramadan dan Syawal kita pertahankan, jangan sampai berhenti, bahkan kadang-kadang apalagi sampai berhenti total. Kemarin ketika Ramadan yang baca Quran mulai 13 sebenarnya baca Quran bareng Ramadan 11 atau baca Quran ini ya sih.
Oke. Jadi Bapak Ibu, kemenangan yang sudah kita raih dengan berbagai kegiatan tadi, mari kita pertahankan semampunya. Karena mempertahankan lebih berat daripada yang lain. Untuk itu, monggo Bapak Ibu semuanya, kita niati mulai saat ini, ayo bismillah, dingin-dingin, jogo kemenangan yang kemarin kita raih supaya kita bisa menjadi husnul khotimah. Terima kasih, mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini baca berdoa, mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yuhibbu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tujina min jami'il ahwal wal af'al. Ajab syariat tarfa'u bi ala darajat wa nasru bil jannah. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jasadi wa fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabarrukan wa rahmat dan berkat wa najatan min al-wafa'an wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana ma'fusana wa la taghfir lana wa tarhamna wa naqula ya khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa rahmna wa ta'ala sahura wa fil muslimina muslimina wa mu'minina wa mu'minat. Allahumma yassir wa sahhil fi jami'i umurina wa la taqabbal minna as-samika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Taqabbalallahu minkum. Nuwun pangapunten mengenai ucapan kata-kata saya menyinggung. Kesinggung betul Pak? Kesinggung betul Bu? Berarti kurang normal. Harusnya normal kesinggung. Menurut saya itu ini adalah niat saya tadhirah komunitas sama kita seorang orang. Minimal hubungan kita sesama orang Islam, sama manusia saling mengingatkan, sehingga mohon maaf kalau kata-kata saya kurang tepat atau kata saya buruk. Dan menurut saya Pak Pemda, Pak Pala dan semua dewan guru serta keluarga, saya langsung undur diri karena di rumah sudah ditunggu oleh ada beberapa tamu di rumah. Karena tamunya mohon maaf karena gedung saya kecil sehingga saya harus susun waktunya. Kalau kelompok jadi satu terlalu sesek, sehingga mohon maaf saya tidak ikut acara ramah-ramah. Saya langsung mengundurkan diri, mohon maaf. Yang penting mari kita pertahankan kemenangan saya, kemenangan kita bersama. Oke, akhirat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Bapak Kiai Haji Ali Muin Abdur LCPI kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Kiai selalu sehat dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, yaitu istiqomah dalam beribadah dan kontinu dalam kebaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Maka marilah kita membaca bacaan dalam bersama-sama. Setelah saya tutup acara pada siang hari ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa berdiri dan berjabat tangan dengan serta menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi. Saya bersama panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada salah dari komandan
telinga keliru dalam mendengar, hati khilaf dalam berprasangka, maka lisan dapat keliru dalam bertutur kata. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan pantun. Burung. Ke pantai pertanahan beli mendoan. Ketemu Pak Boy. Terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tia video be sing potret nyong sing landscape. Thank you.